Terlalu lama bareng Amanda Manopo, Arya Saloka sulit lepaskan masalah ikatan cinta di film horor. Arya Saloka mengikuti jejak Amanda Manopo yang bermain film horor. Kini bintang sinetron Ikatan Cinta itu digandeng Baim Wong. Dia akan menjadi pemain dalam film Lembayung yang disutradarai Baim Wong. Meski begitu, Arya Saloka tak mudah untuk memerankan karakternya di film horor itu. Imbas terlalu lama bersama Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Arya Saloka kesulitan melepaskan karakter Aldebaran. Arya Saloka begitu lekat dengan peran Aldebaran yang dimainkannya selama 2 tahun membintangi sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka perlahan mulai melepaskan peran itu setelah ikut dilibatkan di serial Gadis Kretek tayangan Netflix. Saat persiapan serial Gadis Kretek itu masih terbawa peran Aldebaran, kata Arya Saloka di Tiger Wong Entertainment, kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Arya Saloka butuh banyak bantuan untuk bisa melepaskan karakter Aldebaran. Saat ini Arya Saloka kembali ditantang peran baru di film Lembayung produksi MNC Pictures berkolaborasi dengan Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong. Baim Wong yang menjadi sutradara film Lembayung ini sengaja mengajak Arya Saloka di film perdana garapannya itu. Arya Saloka ini saudara saya dan lebih mudah mengajaknya dan karena kedekatan, bukan karena sinetron Ikatan Cinta, ucap Baim Wong. Cerita film Lembayung diangkat dari thread viral Jin Poli Gigi yang merupakan kisah nyata di Twitter tulisan Pika yang saat itu masih menjadi mahasiswa keperawatan. Thread misteri itu dialaminya bersama Arum, sahabatnya, ketika mereka magang di sebuah rumah sakit di salah satu kota di Jawa Tengah. Selain Arya Saloka, Baim Wong juga mengajak Taskia Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, hingga Asri Welas, Paula Verhoeven, Dava Wardana, Erik Astrada dan Ence Bagus di film itu. Film Lembayung baru akan mulai syuting di Yogyakarta dan akan tayang di bioskop pada pertengahan 2024. Baim Wong menceritakan perasaannya setelah terpilih menjadi sutradara film untuk pertama kalinya. Diketahui, Baim Wong didapuk menjadi sutradara untuk pertama kalinya dalam film berjudul Lembayung. Film tersebut akan menandai debut Baim Wong menjadi sutradara, setelah sekian lama sang aktor berperan di berbagai judul film dan sinetron. Setelah dipilih menjadi sutradara, Baim Wong menceritakan tantangan yang akan dihadapi dalam mengerjakan proyek barunya tersebut. Suami Paula Verhoeven itu mengatakan, tantangan dalam membuat film adalah dapat membuktikan bahwa karyanya itu dapat berakhir dengan hasil yang bagus. Karena pasti orang mau melihat bagaimana akhirnya, filmnya seperti apa jadinya seperti apa, bagus atau enggak, ya lumayan agak tertantangnya di situ, ujar Baim Wong, mengutip YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Sang aktor yakin bahwa semua pemeran dan kru akan membantunya dalam proses pembuatan film Lembayung. Cuman dari semua cast dan kru yang membantu, akan yakin sekali sih, dengan hasil arahannya, jelas Baim Wong. Baim Wong mengaku tidak sabar dengan proses penyutradaraan yang dilakukannya itu. Sebab proses syuting film ini sendiri akan langsung dimulai pada tanggal 15 November tahun 2023 nanti. Makanya aku sebenarnya kurang sabar, gak tegang, gak gitu-gitu aja, gak sabar nunggu tanggal 15, kata Baim. Selain tidak sabar, pemilik nama asli Muhammad Ibrahim ini juga menceritakan pemilihan pemeran dalam filmnya itu. Ia mengungkapkan, proses pemilihan pemeran dalam film Lembayung disesuaikan dengan kebutuhan filmnya. Pengambilan cast di calling langsung sama saya pribadi, pertimbangan pengambilan cast basicnya sesuai kebutuhan seperti apa ya, kebutuhannya banyak sekali, ungkap Baim Wong. Mengingat film yang disutradarai Baim Wong tersebut merupakan film bergenre horor, Baim memilih sejumlah pemeran yang telah berpengalaman baik dalam film horor, seperti Taskia Namya dan Yasamin Jasem. Kenapa Taskia dan Yamin? Karena horornya yang terakhir, sebenarnya Taskia harus nonton dulu di Ambang Kematian, karena saya awalnya belum pernah lihat dia.
Saya kan harus melihat dulu perannya seperti apa, terang Baim Wong. Setelah melihat peran utama Taskia Namia di film Diambang Kematian, Baim Wong mengaku langsung menghubungi sang aktris untuk berperan dalam filmnya. Karena kebetulan Taskia juga pemeran utama ya di film Diambang Kematian, nah pas aku nonton malam itu aku langsung WhatsApp dia mau atau tidak. Akhirnya dia bilang oke, ujar Baim Wong. Baim Wong ceritakan kontribusi Arya Saloka dalam film Lembayung. Dalam proses pembuatan film, penulisan skenario adalah hal yang utama. Ketika proses penulisan skenario film, Baim Wong mengaku sangat terbantu dengan masukan dari Arya Saloka. Selain menjadi salah satu pemeran dalam film Lembayung, Arya Saloka juga berperan aktif dalam penyusunan skenario film. Menyenangkan kalau sekarang misalkan ditanya bareng sama Arya, di interview. Karena nggak banyak tahu dia banyak bantu di skenario, kata Baim Wong. Mulanya Baim mengaku khawatir dengan masukan yang diberikan oleh Arya Saloka. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Arya Saloka, Baim berani membedah isi skenario filmnya. Awalnya aku merasa agak ngeri, tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal akhirnya kita ngebedah lumayan sekitar 60-70% kita ubah ya akhirnya kejadiannya seperti sekarang, terang Baim. Bapak dua anak itu mengaku senang dengan kontribusi Arya Saloka dalam film arahannya itu. Baim juga berharap hasil kerjasamanya dengan Arya Saloka dapat memberikan hasil yang baik. Jadi kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya seneng berdampingan sama dia itu ketika filmnya jadi insya Allah mudah-mudahan banget bagus. Karena kehadirannya itu lumayan banyak banget efek nuansa atau dampaknya di film ini, pungkas Baim Wong.